Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, dan saya melihat bahwa Rasul Paulus adalah Rasul yang begitu mengasihi jemaat Korintus. Rasul yang begitu memperhatikan, mengasihi jemaat Korintus. Dan di dalam pasal 2 Korintus pasal yang ke-6, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, saudaraku yang kasih Tuhan, dan juga setiap kita yang hadir hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam pasal yang ke-6 dinasihatkan supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kemarin pagi saya sudah menyampaikan, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Karena Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, hidupnya di kayu salib demi membayar, menebus setiap kita dari dosa. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, dia tinggalkan sorga demi untuk menyelamatkan setiap kita. Ini berita utama. Ya. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Memulihkanmu dan memulihkanku, memberikan masa depan yang penuh harapan untukmu dan juga untukku. Memberikan berkat, kelimpahan bagi saudara dan saya. Pemulihan, dia berikan segala-galanya. Dia beli kita dengan darahnya yang mahal, lunas. Dia beli dan kita adalah milik Tuhan. Bukan cuman itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Sebagai bukti bahwa Yesus menyertai setiap kita, dia mengutus rohnya, menempatkan rohnya, mencurahkan rohnya di dalam setiap kita, menempatkan rohnya, Roh Kudus di dalam hidupmu dan juga di dalam hidupku untuk menyertaiku, menyertai kita semua. Katakan haleluya. Memperkaya saudara dalam kekayaan rohani dan juga kekayaan jasmani. Itu terbukti, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya memberikan karunia-karunia, spiritual gift kepada setiap kita. Katakan haleluya. Ini adalah waktunya Tuhan. Inilah Tuhan yang bekerja. Haleluya. Dan sekalipun Rasul Paulus mengingat, sekalipun saudara, jemaat Korintus dan juga jemaat Tuhan hari ini, sekalipun saudara sedang menghadapi proses, sedang menghadapi penderitaan, sedang menghadapi kesesakan, sedang menghadapi ancaman, sedang menghadapi kesukaran, sedang menghadapi pandemi yang tak kunjung selesai. Virus yang ini, virus yang satu lagi, virus yang satu lagi, terus ada lagi. Dan kita berdoa, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan menyertai kita. Katakan Immanuel. Coba sama-sama katakan, Allah beserta dengan saya. Allah menyertaiku. Allah menyertai hidupku. Allah menyertai rumah tanggaku. Katakan amin. Sekalipun kita sedang menghadapi jemaat Korintus dan jemaat Maranatha dan jemaat Tuhan yang ada dimanapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun saat ini engkau sedang menghadapi proses, menghadapi kesesakan, penderitaan, tekanan, kesukaran, apapun situasi yang sulit engkau hadapi hari ini. Nasihat Rasul Paulus, tetap sabar. Katakan haleluya. Coba bilang tetap sabar. Coba tepuk kiri kanan, tetap sabar. Kasih tahu sabar ya ibu. Ya, be patient. Ya, sabar ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Katakan haleluya. Jika engkau disakiti, jika engkau difitnah, katakan sabar. Haleluya.
Kok nggak ada yang semangat? Katakan haleluya. Iya, sekalipun sudah mengalami penderitaan, kesesakan, kesukaran, mengalami penjara, didera, dihina, difitnah, dan dihajar karena imanmu kepada Kristus Yesus, karena kesetiaanmu, keteguhan hatimu kepada Kristus Yesus, saudara harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus lakukan doa dan puasa, penuh dengan kesabaran dan tetap dalam kemurnian, tetap dalam purity dalam melayani Tuhan. Tetap dalam kesabaran, tetap dalam doa, tetap merendahkan diri, berserah kepada Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan. Dia bukan hamba Tuhan yang mencari kekayaan. Dia bukan hamba Tuhan yang memperkaya diri sendiri. Namun hidup mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah saudara ketika sedang menghadapi pergumulan, saudara berserah kepada Yesus? Berserah kepada Yesus. Bukan kepada kehendak diri sendiri, bukan kepada masalah, tapi berserah kepada Yesus. Coba kita nyanyi sama-sama. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Haleluya, haleluya. Nyanyikan dengan iman, haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus. Aku berserah, haleluya. Aku berserah pada Yesus Kristus. Pada Yesus Juru Selamat. I surrender all. Hallelujah, hallelujah. I surrender all. Nyanyikan dengan iman, hallelujah. I surrender all. For Jesus, My Savior, I surrender all. Sekalipun Rasul Paulus dalam tekanan, dalam penderitaan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga kepada kita semua. Sekalipun saudara dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dihina, difitnah, tetap dalam purity, tetap dalam kemurnian, tetap dalam kesabaran, tetap dalam doa dan puasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Jaga diri saudara, jaga pergaulan saudara. Rasul Paulus mengingatkan, hidup dalam kekudusan, jaga pergaulan saudara, tetap dalam kuasa Roh Kudus. Jangan sampai pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita. Karena tubuhku adalah bait Roh Kudus. Hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan kompromi dengan dosa lagi. No compromise with sin anymore. Ya. Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Korintus. Tuhan juga mengasihi jemaat Korintus. Dan saya percaya Tuhanlah yang menaruh hati di dalam hati Rasul Paulus untuk mengasihi jemaat Korintus. Tuhan juga yang mengasihi saudara. Saya juga mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Saya juga mengasihi saudara. Rasul Paulus luar biasa kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-7 ini, saudaraku yang kasih Tuhan, di pasal yang ke-7 ayat yang kedua, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, berilah tempat bagi kami di hati kamu. Berilah tempat bagi kami di hatimu, dalam hatimu, di dalam hatimu berilah tempat bagi kami. Artinya setiap nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, terima itu, buka hatimu, berilah hati, berilah tempat
untuk nasihat, untuk firman Allah yang saya sampaikan ini oleh iluminasi Roh Kudus di hatimu. Supaya tidak menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Supaya tidak menjadi sia-sia pengorbanan Yesus. Supaya tidak menjadi sia-sia spiritual gift, apapun yang sudah Tuhan taruh, Tuhan berikan bagi jemaat Korintus dan bagi kita semua. Menjadi sia-sia, menjadi bukan cuma mubazir, tapi sia-sia, saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun saudara yang kasih Tuhan, saudara sudah diberkati, tapi saudara yang kasih Tuhan, saudara hidup dalam dosa, masih hidup dalam kompromi, masih saudara main-main dengan dosa, itu akan menjadi sia-sia. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, jangan sampai menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan juga kita semua, supaya jangan saudaraku yang kasih menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dan itu bukti kasih Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kasih Tuhan kepada jemaat Korintus, kasih Tuhan kepada kita semua, kepada saudara, dan juga kasihku kepada saudara sekalian yang ada di tempat ini. Haleluya, luar biasa. Dan mendorong jemaat Korintus dan juga saudara hal yang hadir hari ini supaya hidup dalam kekudusan, tidak lagi kompromi dengan dosa, dan menyucikan diri dari segala kecemaran atau pencemaran rohani dan juga jasmani. Saudara bisa melihat hari-hari ini begitu mudah orang tercemari, begitu mudah orang terprovokasi lewat sosial media. Saudara klik handphone saudara, kalau saudara tidak punya firman, saudara tidak punya hati yang teguh kepada Kristus Yesus, saudara mudah terprovokasi, saudara bisa emosi, saudara bisa mut-mutan, saudara bisa terprovokasi, saudara bisa berubah-ubah. Kadang saudara matanya melotot, kadang saudara matanya agak sipit sedikit, saudara kadang-kadang matanya sudah mau keluar. Karena apa? Saudara terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang ada dari sosial media. Ya. Begitu mudah manusia terpengaruh. Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh firman dan Roh Kudus, saya percaya saudara akan sabar. Katakan haleluya. Saudara akan terus dalam kemurahan hati, dalam kemurnian, dalam kekudusan, dan ketaatan. Haleluya, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, kami ini bukan hamba Tuhan yang cari untung dari jemaat Korintus. Kami tidak mencari untung dari jemaat. Kami ini bukan hamba Tuhan yang mencari untung. Tidak ada seorang pun yang kami rugikan. Saudara bisa baca itu surah yang kasih Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-7. Tidak ada satu orang pun jemaat yang kami rugikan. Ya. Ini luar biasa hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Amin saudara. Dan saya pun tidak merugikan saudara. Katakan amin. Kalau saudara ada yang saya rugikan, saya ganti 7 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya pun tidak merugikan saudara. Ya, hamba Tuhan Rasul Paulus juga mengatakan, saya tidak mencari keuntungan. Tidak pernah seorang pun aku rugikan. Tidak ada seorang pun aku pernah buat salah. Tidak ada seorang pun yang aku cari untung. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Coba perhatikan ya. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Wow. Ini luar biasa kasihnya Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus. Saudara bisa bayangkan perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bahwa kamu telah beroleh tempat di hati kami. Artinya jemaat Korintus itu ada di hatinya Rasul Paulus. Di dalam doanya, di dalam syukurnya kepada Tuhan, di dalam setiap apa yang dikerjakan, dia selalu mendoakan dan selalu membawa jemaat Korintus di dalam doa kepada Kristus. Dia bersyukur atas iman dan ketaatan
dan kesetiaan jemaat Korintus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kamu ini beroleh tempat di hatiku, di hatiku, di hati kami. Sehingga kita sehidup semati, hidup di dalam Kristus Yesus dan mati di dalam Kristus Yesus. Harus setia kepada Kristus Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya melihat ini hamba Tuhan ini. Ini hamba Tuhan yang serius di dalam pelayanannya. Jemaat itu ada di hatinya. Jemaat itu ada di hatinya. Di dalam doanya, di dalam syukurnya. Dan mungkin di dalam ceritanya, ya. Kami sebagai hamba Tuhan, apa yang kami ceritakan? Apa yang kami banggakan selain daripada Kristus dan juga buah pelayanan kami, yaitu jemaat Tuhan. Hamba Tuhan bukan makanan yang mewah-mewah, tapi jemaat yang berbuah, jemaat yang beriman, yang setia, jemaat yang punya loyalitas, jemaat yang dapat dipercaya. Itulah yang kami banggakan, itulah yang kami ceritakan, itulah yang kami megahkan. Wah, puji Tuhan. Saudara tahu gak? Ada jemaat di gereja kami, dia suka memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Saya berharap saudara dari jemaat Maranatha ini, saudara memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Bukan mengata-ngatai hamba Tuhan, bukan mengata-ngatai gembala, tapi memperhatikan gembala, mendoakan gembala. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, bukan cuma jemaat, saudara yang kasih Tuhan, saya mendoakan hamba-hamba Tuhan. Sekalipun hubungan hamba Tuhan itu tidak begitu akrab dengan saya, tapi saya tahu dia mengasihi saya juga mengasihi hamba Tuhan itu. Saya mengasihi dia dan saya melihat karya Roh Kudus dalam pelayanan dalam hidupnya. Dan ketika saya berdoa buat hamba Tuhan, yang saya doakan, yang saya sebutkan namanya, itu hadirat Tuhan saya rasakan. Ketika saya menyebut nama hamba Tuhan ini, saya merasakan hadirat Tuhan. Ada berkat bagi orang yang berdoa bagi hamba Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Jangan sudah berpikir hamba Tuhan tidak perlu kita doakan. Doakan hamba Tuhan. Doakan pendetamu, doakan gembalamu. Doakan mentormu, doakan mereka. Hamba Tuhan yang saya doakan bukan mentor saya, bukan. Tapi saya tahu dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang punya visi yang benar. Haleluya. Dan saya berdoa buat hamba Tuhan. Sudah dipakai Tuhan luar biasa, bukan kelas kampung, sudah berdoa, sudah melayani secara internasional dan dipakai Tuhan dari kampung, dari desa, dan dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kota-kota, dan sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya berdoa buat hamba Tuhan, Tuhan terus pakai hambamu, Tuhan terus urapi hambamu, Tuhan terus sertai hambamu dengan tanda-tanda heran. Dan saya rasakan hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada berkat loh saudara, ada berkat. Berdoa saja ada berkatnya. Mendoakan hamba Tuhan saja, saya ada berkat Tuhan. Karena itu saya mendorong saudara, jangan menjelek-jelekan hamba Tuhan, gembalamu. Katakan haleluya. Ya, mengata-ngatai, mencibir atau pakai mulut-mulut apa itu ya namanya. Saya pernah doakan orang yang, ya, Christine ada saksinya. Ada satu ibu dari Surabaya, kami doakan lewat video call. Dan karena ini ibu, saya minta saudara Christine untuk mendampingi lewat video call. Dan itu dia ngejek-ngejek sama saya. Ya. Ibu itu ngejek-ngejek karena ada roh jahat dalam hidupnya. Jadi jangan sampai saudara ngejek-ngejek hamba Tuhan, itu tandanya saudara ada roh jahat dalam hidup saudara. Coba bilang, ada Roh Kudus dalam hidup saya. Coba pastikan, tolong taruh tangan saudara begini. Ada Roh Kudus dalam hidupku. Ada Roh Kudus di dalam hidupku. Katakan haleluya. Haleluya.
Ini luar biasa kasihnya Rasul Paulus. Kami mengasihi kalian semua. Kamu telah beroleh tempat di hati kami. Kami banggakan, kami megahkan yang selalu kami ceritakan. Sudah pernah dengar atau ini pengalaman yang pernah saya dengar? Ini kepala lapas. Ya, walaupun semua isinya narapidana, tapi dia katakan begini kepada yang terhormat Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, kalau ada divisi pemasyarakatan, dan juga yang lain-lainnya atau pejabat-pejabat yang lain. Dan ini yang terakhir, dan yang kami banggakan, yang kami cintai, kasihi, warga binaan. Itu saja. Ini saudara bisa bayangkan. Ini kepala lapas saja bisa mengatakan yang kami banggakan warga binaan. Ini semua narapidana. Saudara tahu apa yang dikerjakan oleh narapidana? Entah narkoba, entah itu pelecehan seks, pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain-lain. Tapi kalapas itu bisa mengatakan yang kami banggakan. Tapi itulah saudara yang kasih Tuhan, keindahan dalam kepemimpinan. Dan saya percaya Rasul Paulus juga, saudara yang kasih Tuhan, membanggakan jemaat Korintus. Saya juga membanggakan saudara. Katakan haleluya. Saya selalu menceritakan saudara dalam pelayanan saya. Ketika saya pergi ke Medan, ketika saya pergi ke daerah-daerah, saya menceritakan di jemaat kami ada ini, ada ini. Ini orang setia. Dia selalu setia dalam ibadah, setia melayani Tuhan. Kami ceritakan. Karena saudara adalah buah pelayanan kami. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-9 ini. 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 11. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Ya. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesatkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, ada duka cita, ada dua duka cita yang dibagi oleh Rasul Paulus. Satu duka cita yang membawa pertobatan dan keselamatan. Yang kedua, duka cita yang membawa kepada kematian dan kebinasaan. Duka cita atau kesedihan atau penderitaan karena duka cita dunia, ya, ini karena dosa, karena perbuatan salah, ya, yang membawa kepada kekacauan, yang membawa kepada kematian, yang membawa kepada kebinasaan dan kesia-siaan. Namun duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, mungkin karena saudara mempertahankan iman saudara, saudara diusir, dan saudara kehilangan warisan, saudara kehilangan hak saudara, kehilangan jabatan saudara karena saudara mempertahankan hidup dalam kejujuran. Saudara diberhentikan seperti khotbah tadi malam, dituduh, difitnah, melakukan sebuah kejahatan, dan akhirnya diberhentikan karena alasan melakukan kesalahan, namun sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Dan itu mendatangkan duka cita. Duka cita yang membawa kepada keselamatan, kebahagiaan. Katakan haleluya. Namun duka cita karena duka cita duniawi, karena kelalaian, karena kesalahan, karena ego, karena hidup dalam hawa nafsu, kesombongan, hura-hura, hidup dalam kebohongan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan,
hidup dalam kemunafikan, dan mudah goyah dan terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh dunia, sehingga hidup dalam arogansi, ketidaktaatan. Dan saudara bisa lihat akibat-akibat daripada ketidaktaatan yang dialami oleh Raja Saul. Arogansi, kecerobohan, membawa dia kepada kematian yang tragis, dan akibatnya sampai kepada keturunannya. Karena itu saya mendorong saudara hari ini, apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa berkat kepada keturunan kita, 7 turunan dan seterusnya. Tapi dosa, kecerobohan yang kita lakukan hari ini bisa membawa masalah bagi hidup kita, kekacauan bagi hidup kita, bagi keturunan kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang lain. Ada begitu banyak yang dirugikan. Dosa itu mendatangkan kerugian. Dosa itu mendatangkan kekacauan. Dosa itu mendatangkan kebinasaan. Kompromi dengan dosa itu mendatangkan kerugian. Baik buat diri kita sendiri, baik buat orang tua kita, baik buat keluarga kita, baik buat keturunan kita. Selanjutnya mereka akan mewarisi dosa. Kalau mereka tidak hidup dalam Tuhan, mereka akan tetap mewarisi dosa itu. Mereka akan terus terkutuk. Tapi ketika mereka bertobat dan hidup di dalam Kristus Yesus, saya percaya berkat Tuhan, pemulihan terjadi. Katakan haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat Tuhan kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan kiranya saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara mengalami penderitaan hari ini, mengalami tekanan, mengalami fitnah, mengalami didera, mengalami kesukaran, mengalami banyak pergumulan, penderitaan. Datang kepada Yesus, berseru, berdoa, berharap kepada Yesus. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Sama-sama kita nyanyikan, bukan dengan kekuatanku,